Pasal 24, Ishak dan Ribka pucerita, ayat 1-67. Apa saja yang Abraham bikin, Tuhan tinggal kasih berkat dia terus. Sekarang begini, waktu Abraham setua sekali, Abraham dia bicara kayak orang yang biasa urus depo harta semua, kepala dari depo orang-orang kerja semua. Abraham dia bilang begini, "Saya mau kau taruh kau tangan di bawah sapu paha untuk kasih tanda kalau kau sumpah sungguh-sungguh ke saya. Kau sumpah pakai nama Tuhan, Allah yang pu dunia ini, kalau kau terakan ambil perempuan dari Kanaan, tempat yang saya ada tinggal sekarang nih, untuk kasih jadi sapu anak pu istri. Tapi kau harus sumpah, kalau kau nanti pergi ke sapu tanah asal. Terus dari sapu saudara-saudara tuh, kau ambil perempuan satu untuk sapu anak Ishak." Baru Abraham pu orang kerja tuh bilang ke dia, "Tapi Bapak, kalau perempuan itu dia mau ikut saya ke tanah ini, saya harus bawa pergi Bapak pu anak ke Bapak pu negeri asal kah?" Tapi Abraham bilang dia, "Tidak boleh, jangan sampai kau bawa sapu anak kembali ke sana. Tuhan Allah yang pu langit nih, dia yang su bawa saya keluar dari sa Bapak pu rumah, juga dari sa pu saudara dong pu tanah. Dia Allah yang sumpah ke saya begini, saya kasih tanah ini ke kau pu anak cucu nanti. Allah juga yang nanti suruh dia pu malaikat untuk jalan depan kau, supaya kau bisa dapat perempuan dari sana untuk jadi sapu anak pu istri. Kalau perempuan itu tidak mau ikut kau, berarti kau bebas dari kau sumpah ke saya ini. Tapi kau harus ingat, jangan pernah kau bawa sapu anak kembali ke sana." Habis itu, orang kerja itu dia taruh dia pu tangan di bawah dia pu tuan Abraham pu paha, terus dia bilang sumpah yang Abraham suruh dia itu. Baru orang kerja itu ambil 10 dari dia pu tuan Abraham pu unta-unta. Dia bawa itu pergi dengan hadiah-hadiah dari dia pu tuan itu semua, hadiah yang paling bagus. Terus dia ke kota tempat Abraham pu saudara Nahor dia tinggal. Kota itu ada di Mesopotamia pu sebelah utara. Waktu dia sudah dekat-dekat Nahor dong pu kota, dia kasih stop dia pu unta-unta untuk istirahat di bagian luar kota dekat sumur satu. Waktu itu pas sore, waktu untuk perempuan dong biasa keluar dari kota untuk timba air. Terus Abraham orang kerja itu dia berdoa dalam hati begini, "Tuhan Allah yang sapu Tuhan Abraham sembah, tolong saka supaya apa yang saya harus bikin bisa jadi dengan baik hari ini juga. Tolong kasih tunjuk Tuhan pu sayang yang tak pernah stop itu ke sapu Tuhan Abraham. Tuhan, sekarang saya ada berdiri dekat sumur, terus ini juga sewaktu untuk nona-nona dari dalam kota dong keluar untuk timba air. Jadi ini yang saya minta, nanti kalau saya bilang ke nona satu begini, tolong kasih Bapak minum air dari nona pu tempat itu kah?" Terus nona itu dia bilang begini, "Mari Bapak minum sudah. Saya juga nanti ambil air untuk Bapak pu unta-unta nih minum." Kalau semua jadi begitu, baru saya tahu kalau dia itu nona yang Tuhan pilih untuk Ishak. Terus saya tahu kalau Tuhan suka tunjuk Tuhan pu sayang yang tak pernah stop itu kisah pu Tuhan Abraham. Waktu dia belum selesai berdoa, kaget begini ada nona satu datang pikul tempat untuk isi air di dia pu bahu. Nona ini dia nama Ribka, Bapak Betuel pu anak perempuan. Bapak Betuel tuh Nahor dan Milka pu anak laki-laki. Nahor tuh Abraham pu saudara. Nona Ribka ini dia cantik sekali. Dia juga belum kawin, terus belum pernah tidur dengan laki-laki. Nona Ribka dia turun ke sumur tempat ambil air. Dia isi dia pu tempat air itu, terus dia naik kembali. Abraham pu orang kerja tuh dia lari cepat-cepat ke dia terus bilang, "Nona, Bapak bisa minta air sedikit dari nona pu tempat air tuh kah, untuk Bapak minum?" Ribka dia jawab, "Bisa Bapak, mari minum sudah." Jadi dia cepat-cepat kasih turun tempat air dari dia pu bahu ke tangan, baru dia kasih air untuk Abraham pu orang kerja tuh dia minum. Waktu orang kerja tuh dia minum selesai, Ribka dia bilang begini, "Bapak, biar saya pergi timba air untuk kasih minum Bapak pu unta-unta juga ya. Nanti saya kasih minum dong sampai puas." Jadi dia tumpah air dari dia pu tempat ke binatang dong pu tempat minum tuh. Terus dia lari cepat-cepat ke sumur lagi, baru timba air sampai orang kerja itu pu unta semua minum selesai. Waktu Ribka dia bikin begitu, orang kerja ini dia lihat baik-baik tapi tidak bicara apa-apa. Karena dia mau tahu kalau ini Tuhan yang ada tolong supaya apa yang dia harus bikin ini bisa jadi dan baik katrada. Habis unta-unta semua minum sampai puas, Abraham orang kerja ini dia ambil anting emas paling bagus yang biasa pakai di hidung. Dia pu berat hampir sama dengan 6 gram. Terus dia juga ambil gelang emas 2. Gelang tangan yang dia pu berat lebih dari 100 gram.
Baru dia bilang ke Ribka, bisa kasih tahu bapak kah, kok ini siapa pu anak? Di kop bapak pu rumah ada tempat untuk saya dan siapa orang-orang ini bisa tinggal malam ini kah? Baru Ribka jawab dia, siapa bapak Betuel. Betuel itu nenek Milka dan tete Nahor pu anak laki-laki. Terus Ribka dia bilang lagi, mau rumput untuk unta-unta pakai tidur kah? Mau makanan untuk unta kah? Semua itu tongpu ada banyak. Tempat untuk mau tinggal malam ini juga ada. Langsung orang kerja itu ditunduk hormat sampai ke tanah baru disembah Tuhan. Dibilang begini, Tuhan Allah yang sapu Tuhan Abraham sembah memang pantas dapat puji. Dia Tuhan yang tidak pernah tarik dia pu sayang kembali, baru dia tidak pernah stop kas tunjuk dia pu setia sama sapu Tuhan. Tuhan dia yang supimpin sa di jalan yang benar, ke sapu Tuhan dia pu keluarga dorang. Habis itu, Nona Ribka dia lari pulang ke dia pu mama di dong pu rumah. Terus dia cerita semua yang tadi baru jadi itu. Ribka dia saudara laki-laki satu, dia pun nama Laban. Waktu Laban dengar Ribka pu cerita, tambah deng dia lihat anting deng gelang yang dia pu saudara perempuan pakai tuh, dia langsung lari keluar kota ke sumur itu. Dia pi ketemu dengan Abraham orang kerja itu yang masih berdiri dekat dia pu unta-unta dekat sumur itu. Laban pergi terus bilang, mari bapak nih orang yang Tuhan kasih berkat memang. Kenapa bapak masih berdiri di luar sini? Mari ikut saya sudah. Saya siap tempat di sapu rumah untuk bapak dong tinggal. Sudah ada tempat untuk bapak unta-unta juga. Jadi Abraham orang kerja tuh dia ke Betuel pu rumah. Laban dia kasih turun barang-barang yang unta-unta bawa. Terus dia kasih makanan untuk unta makan, sama rumput bekas gandum untuk unta-unta tidur. Baru dia bawa air supaya orang kerja itu dan dia pu orang berapa tuh yang ikut dia dong bisa cuci kaki. Sekarang begini, pas waktu dong taruh makanan depan orang kerja itu, dia bilang begini, saya belum bisa makan sampai saya bilang pesan yang saya ada bawa nih dulu. Laban jawab, oh iyo, bapak bicara sudah. Terus orang kerja itu dia bilang, saya nih Abraham orang kerja. Tuhan memang paling kasih berkat sekali ke sapu Tuhan. Itu yang bikin dia sudah jadi orang kaya sekarang. Tuhan suka kasih dia kambing domba, sapi-sapi, emas dan perak, budak laki-laki sama perempuan juga ada. Unta dan keledai juga ada. Baru sapu Tuhan pu istri Sarah juga. Padahal dia setua tapi dia lahir anak laki-laki untuk sapu Tuhan. Dia pu anak ini yang nanti dapat semua yang Tuhan Abraham punya. Sapu Tuhan dia suruh saya sumpah begini. Kau akan ambil perempuan dari Kanaan, tempat yang saya ada tinggal sekarang nih. Untuk kasih jadi sapu anak Ishak pu istri. Tapi kau harus sumpah, kalau kau nanti pergi ke sapu bapak pu rumah, terus dari sapu keluarga besar tuh, kau ambil satu perempuan untuk jadi sapu anak pu istri. Terus saya bilang ke sapu Tuhan, kalau perempuan itu dia mau ikut saya ke tanah sini bagaimana? Tapi sapu Tuhan dia bilang begini ke saya, Tuhan yang saya ada ikut dia pu perintah nih, nanti dia suruh dia pu malaikat untuk jalan depan kau. Tuhan dia nanti tolong supaya apa yang kau harus bikin nih bisa jadi yang baik. Sampai nanti kau ambil istri untuk sapu anak dari sapu keluarga besar dorang, dari sapu bapak pu keluarga. Tapi kalau kau sudah sampai di sapu keluarga besar, terus dong mau kasih perempuan itu untuk kau, berarti kau sudah bebas dari kau pesumpah ke saya ini. Jadi hari ini, waktu saya sampai di sumur tadi, saya berdoa begini. Tuhan Allah yang sapu Tuhan Abraham sembah, tolong saya supaya apa yang saya harus bikin bisa jadi yang baik hari ini. Tuhan, sekarang saya udah berdiri dekat sumur, jadi saya minta begini. Kalau nona satu keluar mau timba air, terus saya bilang dia, tolong kasih bapak minum air dari kupu tempat air itu kah? Terus nona itu dia bilang, mari bapak minum sudah, saya juga nanti ambil air untuk bapak pu unta-unta minum. Kalau semua jadi begitu baru saya tahu kalau nona itu yang Tuhan supilih untuk Tuhan Abraham pu anak. Waktu saya belum selesai berdoa dalam hati nih, Nona Ribka muncul. Dia datang pikul dia pu tempat air di atas bahu, terus dia turun ke sumur baru dia timba air. Terus saya pergi bilang dia, Nona, bapak bisa minta air sedikit kah? Dia langsung cepat-cepat kasih turun tempat air dari dia pu bahu, baru dia bilang, bisa bapak, mari minum sudah. Bapak pu unta-unta juga nanti saya kasih minum. Jadi saya minum, baru dia kasih minum unta-unta ini. Habis itu saya tanya dia, kok ini siapa pu anak? Dia jawab, sapu bapak Betuel. Betuel itu tete Nahor dan nenek Milka pu anak laki-laki. Terus saya kasih pakai dia anting di dia pu hidung sama gelang di dia pu tangan.
Baru saya langsung tunduk sampai ke tanah baru sembah Tuhan. Terus saya puji Tuhan Allah yang sapu Tuhan Abraham sembah. Dia yang pimpin saya di jalan yang benar untuk dapat anak perempuan dari sapu Tuhan saudara ini, buat jadi dia anak istri. Jadi sekarang kalau kamu kasih tunjuk kamu baik dan kamu setia ke sapu Tuhan yang kamu saudara tuh, tolong kasih tahu saya. Kalau kamu tak mau juga, tolong kasih tahu saya, supaya saya bisa bikin rencana lanjut. Laban dan Betuel dong jawab, sejelas kalau semua yang jadi ini Tuhan yang rencana. Tong tak bisa bilang apa-apa lagi. Sekarang lihat, Ribka suara di depan Bapa. Jadi seperti yang Tuhan bilang ke Bapa, bahwa dia pergi sudah, supaya dia bisa jadi istri buat anak dari Bapa Tuhan. Waktu Abraham orang kerja ini dengar yang dong bilang, dia langsung tunduk hormat Tuhan sampai ke tanah, sembah Tuhan. Terus orang kerja itu dia kasih keluar emas dan perak yang biasa dong pakai untuk hias-hias badan, dan pakaian-pakaian mahal, baru kasih ke Ribka. Terus dia kasih hadiah-hadiah yang bagus juga ke Ribka saudara dan Ribka mama. Habis itu, orang kerja itu dan semua orang yang ada di situ, dong semua makan dan minum terus tinggal malam itu di situ. Besok pagi, waktu dong bangun, Abraham orang kerja itu dia bilang begini, saudara, saya mau minta izin supaya tong bisa pulang sekarang ke sapu Tuhan rumah. Tapi Ribka saudara dan dia mama dong bilang, aduh Bapak, kasih biar tong tinggal dengan tong anak perempuan ini barang 10 hari begitu kak. Selesai itu baru kamu bawa dia pulang. Tapi orang kerja itu bilang ke dorang, tolong jangan tahan saya lagi. Tuhan tolong saya kasih selesai apa yang saya harus bikin ini dan baik. Sekarang kamu kasih biar saya pulang ke sapu Tuhan sudah. Terus dong bilang, lebih baik tong panggil Nona Ribka baru tanya dia langsung saja. Jadi dong panggil Ribka baru dong tanya dia, bagaimana? Kau mau pergi dengan Bapak ini sekarang? Ribka jawab, mau. Jadi sudah, dong kasih biar dong saudara Ribka dengan mama satu yang sejaga Ribka dari dia kecil tuh pergi. Sama-sama dengan Abraham orang kerja dan dia orang-orang. Terus dong kasih berkat Ribka, dong bilang begini, tong saudara Ribka, tong berdoa minta supaya kau bisa puan anak yang paling banyak sekali sampai tidak bisa hitung. Terus tong berdoa supaya kau puan anak cucu dong bisa ambil dong pelawan-lawan pe tempat, terus tinggal di situ. Habis itu, Ribka dan dia budak-budak perempuan dong kasih siap-siap dong barang-barang, terus dong naik unta, ikut bapak ini. Jadi begitu sudah, Abraham orang kerja nih, dia bawa Ribka jalan pulang. Pas waktu itu juga, Ishak sudah datang dari arah sumur Lahai Roy, terus dia tinggal di tanah Negeb di Kanaan sebelah selatan. Sore-sore begini, Ishak dia ada jalan-jalan di daerah sepi tempat rumput saja itu. Pas dia buang mata, dia lihat ada rombongan unta-unta datang. Ribka juga. Dia buang mata begini dia lihat Ishak. Jadi dia langsung turun dari dia unta. Terus dia bilang ke Abraham orang kerja itu, Bapak, laki-laki yang ada jalan di daerah rumput-rumput itu dia siapa kah? Yang ada jalan kemari tuh. Orang kerja itu dijawab, dia tuh yang sapu Tuhan Ishak. Jadi Ribka diambil dia pusyal terus dia pakai tutup dia pemuka. Habis itu orang kerja itu dia cerita semua yang sejadi itu sama Ishak. Terus Ishak bawa Ribka ke tenda tempat Ishak mama Sarah dulu tinggal. Terus dia ambil Ribka jadi dia istri. Ishak paling sayang Ribka sekali. Dari waktu Ishak mama Sarah mati, Ribka dia yang bikin Ishak hati senang lagi.